Pernah nggak sih kalian lagi duduk santai di warung kopi, terus tiba-tiba ada dua orang yang debat panas soal berita yang sama, misalnya tentang pemerintah yang menaikkan harga BBM. Padahal faktanya kan cuma satu, harga BBM naik. Tapi satu orang lagi bilang, ini kebijakan yang rasional demi menyelamatkan APBN dan memastikan subsidi tepat sasaran. Terus satu orang lagi langsung menyanggah, ini bukti pemerintah yang gagal. Rakyat kecil lagi-lagi jadi tumbal. Halo semuanya, selamat datang di podcast Politalks bersama Berli, Aku Marsa. dan aku Nabila. Jadi, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik dan agak beda nih, karena kita mau ngobrolin soal naratif policy framework atau disingkat dengan NPF. Buat kalian yang belum familiar, NPF ini sebenarnya salah satu pendekatan dalam analisis kebijakan publik yang cukup keren, karena dia itu ngajak kita ngelihat kebijakan dari sisi cerita, narasi, dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi nggak cuma soal angka dan regulasi, tapi juga soal bagaimana cerita ini dibentuk dan mempengaruhi kebijakannya. Di episode ini kita bakal kupas kenapa sih narasi itu penting banget dalam dunia kebijakan. Gimana narasi bisa ngebentuk opini publik, dan kenapa tokoh jahat dan pahlawan dalam kebijakan itu gak cuma ada di film-film, tapi juga ada di dunia nyata. Jadi, stay tune ya dan siap-siap mikir santai bareng kita. Di situ aku mulai mikir, kok bisa ya satu peristiwa yang sama bisa melahirkan dua cerita yang begitu bertolak belakang? Dan ada yang lebih menarik lagi, masing-masing orang merasa versi ceritanya yang paling benar. Sekarang coba bayangkan kondisi kita saat ini. Kita hidup di era media sosial kan, di mana algoritma itu bisa jadi semacam sutradara yang menyusun naskah informasi sesuai minat kita. Jadi kalau misalnya kamu banyak mengikuti akun yang kritis terhadap kebijakan, maka isi berandamu itu akan penuh dengan narasi penindasan atau ketimpangan. Tapi sebaiknya lagi kalau misalnya kamu biasa baca kanal berita pro pemerintah, kamu akan disuguhkan narasi tentang kestabilan nasional atau kebijakan rasional berbasis data. Tapi masalahnya, banyak dari kita tidak sadar bahwa yang membentuk persepsi bukan hanya fakta, tapi juga cerita yang membungkus fakta itu. Di sini tuh siapa yang digambarkan sebagai tokoh utama, siapa yang dijadikan lawan, masalahnya ditampilkan seperti apa, dan solusi yang ditawarkan serta dikemas dengan pesan moral seperti apa sih? Nah, semua elemen-elemen itu sangat mempengaruhi cara kita menilai suatu kebijakan kan? Nah, itulah mengapa hari ini aku dan teman-teman akan mengajak kamu membedah alat penting untuk memahami semua ini. Di naratif policy framework ini, atau kerangka analisis yang bisa membantu kamu melihat bahwa dalam setiap kebijakan ada film yang sedang dimainkan. Pertanyaannya, kamu sedang menonton versi siapa nih? Jadi, biar teori naratif policy framework atau NPF ini nggak terdengar terlalu akademis, aku mau ajak kalian bayangin sesuatu yang familiar, yaitu film Marvel. Di sana selalu ada pola, ada pahlawan kayak Iron Man, ada penjahat seperti Thanos, lalu ada korban, yaitu warga bumi yang kena dampak perang besar. Ceritanya dibingkai dalam konflik besar, lalu ditutup dengan pesan moral seperti pengorbanan itu bagian dari heroisme. Nah, jadi kebijakan publik ternyata nggak jauh beda. Bedanya, ini bukan film, tapi realita. Misalnya, waktu pandemi COVID-19, varian Omicron menyebar. Pemerintah menyampaikan narasi seperti ini. PPKM diterapkan untuk menyelamatkan rumah sakit dari
kolaps. Di sini, siapa pahlawannya? Yaitu tenaga kesehatan. Dan siapa penjahatnya? Virus itu sendiri. Korbannya, masyarakat umum yang harus mengorbankan mobilitas. Jadi, plot ceritanya adalah perjuangan kolektif melawan krisis kesehatan dan siapa moral ceritanya? Kalau semua patuh, kita bisa selamat bareng-bareng. Tapi coba dengarkan narasi tandingannya. PPKM ini cuman akal-akalan pemerintah buat kontrol rakyat. Yang kaya tetap bisa kerja, tapi pedagang kecil harus tutup. Di versi ini, penjahatnya berubah jadi pemerintah, dan korbannya yaitu UMKM, seperti pedagang kecil, tukang ojek. Plot ceritanya berubah jadi bukan lagi soal kesehatan, tapi ketidakadilan ekonomi. Disinilah pentingnya NPF, karena NPF ngajak kita buat menyadari sebuah kebijakan itu bisa dipahami seperti skenario film. Ada karakter, ada konflik, dan ada moral. Dan pertanyaan pentingnya, kita selama ini nonton versi seperti siapa? Yang lebih penting lagi, versi mana yang paling banyak diakses dan dipercaya masyarakat? Karena biasanya narasi yang dominan adalah narasi milik pihak yang punya akses ke media, ke panggung, dan kekuasaan. Kira-kira narasi milik siapa ya? Yang mungkin dia lebih punya akses ke media panggung ataupun media kekuasaan itu. Kalau dari segi filosofis nih ya, kalau kita tarik lebih dalam lagi, naratif policy framework ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa manusia itu makhluk yang naratif itu. Otak kita tuh cenderung lebih mudah memahami cerita daripada data mentah gitu. Kalian kan bisa nih kasih grafik statistik kemiskinan selama 10 tahun ke publik. Tapi yang buat orang-orang itu benar peduli adalah foto ibu-ibu yang viral karena antre sembako sambil menggendong anaknya itu. Terus ada contoh lain lagi nih. Contohnya krisis iklim dari laporan IPCC menyebutkan bahwa suhu bumi itu naik 1,5 derajat Celcius itu dalam waktu dekat. Tapi yang bikin dunia mulai serius itu apa? Bukan data itu, tapi narasi yang dibawa oleh Greta Thunberg. Data itu membuat kalian mencuri masa depan anak-anak. Kalian sederhana tapi sangat kuat. Di situ kita bisa lihat settingnya adalah bumi yang makin panas, tokonya adalah anak-anak muda melawan elit industri, dan moralnya adalah kalau kita nggak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Tapi di sini ada juga sisi bahaya juga, karena narasi yang paling menyentuh hati belum tentu paling benar gitu kan. Contohnya aja nih, hoax tentang vaksin COVID-19 yang bikin mandul. Narasinya cuman modal video orang yang pura-pura nangis di TikTok, tapi karena emosional langsung menyebar lebih cepat daripada klarifikasi berbasis sains. Makanya NVF itu bukan sebagai alat buat memahami narasi, tapi juga buat mengajak kita jadi membaca yang lebih kritis. Coba mulai tanya. 1. Siapa sih yang diuntungkan dari cerita ini? Kedua, apa sih yang sengaja nggak dimunculkan? Dan yang ketiga tuh, emosi apa yang coba dimainkan? Buat marah, rasa kasihan. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kamu bisa menentukan apakah kamu terus ikut terbawa arus cerita yang ada, atau justru mulai menulis versi yang lebih adil aja nih. Oke, jadi sekarang kita udah tahu bahwa NPF itu ngebongkar kebijakan lewat cerita. Tapi jangan dibayangkan, ini sekedar baca berita terus kasih label hero atau villain. NPF itu sebenarnya framework akademik yang punya akar dalam teori politik kritis dan semiotika. Menurut penelitian Jones DKK 2010, setiap narasi kebijakan itu terdiri dari beberapa lapisan yang saling berinteraksi. Ada level linguistik, yaitu pemilihan kata-kata strategis yang bikin suatu kebijakan terdengar pro rakyat atau efisien. Ada level struktural yang mengatur bagaimana elemen narasi disusun. Yang lebih dalam lagi, ada level strategis yang memperhitungkan kepentingan politik di balik narasi tersebut. Dan yang paling abstrak tapi powerful adalah meta narasi yang menghubungkan cerita spesifik dengan nilai-nilai kultural yang lebih besar. Jadi,
Ketika kita bicara tentang struktur narasi, kita sebenarnya sedang membeda suatu sistem yang kompleks, bukan cuma mengidentifikasi tokoh baik dan jahat. Bener banget nih Marsa. Yang lebih konkretnya lagi ya, kita lihat komponen utama struktur narasi dalam NPF. Yang pertama setting. Ini tuh bukan sekedar latar tempat ya, tapi sebuah konstruksi sosial politik suatu masalah. Misalnya isu banjir Jakarta itu bisa disetting sebagai bencana alam atau kegagalan tata kota. Tergantung siapa yang bercerita. Yang kedua adalah karakter. Di sini menariknya pembagian hero, villain, victim itu jenis. Suatu kelompok bisa jadi hero di satu narasi, villain di narasi lain. Ketiga, plot. Ini alur cerita yang menentukan bagaimana konflik berkembang dan diselesaikan. Yang sering dilupakan dalam plot ini biasanya mengikuti pola-pola tertentu yang sudah terbukti efektif memengaruhi emosi publik. Dan yang terakhir itu adalah moral of the story. Ini semacam take home message yang ingin ditanamkan ke publik. Tapi hati-hati, moral ini seringkali berupa nilai-nilai yang terkesan universal padahal saat kepentingan tertentu. Iya, coba kita ambil contoh kasus Omnibus Law yang sempat panas tahun lalu. Dalam narasi pemerintah, settingnya itu adalah Indonesia yang perlu bersaing di era global. Karakternya, hero-nya itu investor yang akan membuka lapangan kerja. Villainnya birokrasi yang berbelit. Victimnya rakyat yang butuh pekerjaan. Plotnya itu mengikuti alur perjuangan melawan hambatan birokrasi untuk mencapai kemakmuran. Di sini ada moralnya. Efisiensi diperlukan untuk kesejahteraan. Tapi di narasi oposisi, settingnya itu berubah lagi jadi ancaman terhadap hak pekerja. Terus karakternya itu atau hero-nya berubah jadi serikat pekerja. Villainnya pemodal besar, victimnya buruh, terus plotnya berubah jadi perlawanan terhadap keserakahan kapital. Moralnya perlindungan hak pekerja harus diutamakan. Nah, dari sini kelihatan banget bagaimana struktur narasi ini bisa membentuk persepsi yang sama, sekali berbeda tentang kebijakan yang sama persis. Jadi disinilah letak kekuatan sekaligus bahayanya, karena struktur narasi ini bukan cuma mempresentasikan realitas, tapi aktif membentuk realitas itu sendiri. Dalam teori komunikasi politik, ini disebut agenda setting dan frame effects. Narasi yang dominan akan menentukan apa yang dipikirkan publik, bukan cuma bagaimana mereka memikirkannya. Contoh nyatanya tuh riset Sanahan 2018 menunjukkan bahwa narasi kebijakan yang menggunakan karakter seperti korban anak-anak punya daya persuasi 4 kali lebih kuat daripada data statistik. Makanya, aktor politik berlomba-lomba membangun narasi dengan struktur yang paling efektif, mempengaruhi emosi publik. Mereka tahu siapa yang menguasai narasi, dialah yang menguasai opini publik. Jadi gini ya, Nabila, Marsa, kita tuh harus tahu di balik kompleksitas ini sebenarnya NPF itu justru memberi kita alat untuk melawan dominasi narasi tunggal. Sadar gak kalian? Dengan memahami struktur narasi, kita bisa melakukan 3 hal kritis. Yang pertama nih, mengidentifikasi bias dan kepentingan di balik suatu cerita kebijakan. Lalu yang kedua, membandingkan narasi yang bersaing untuk melihat mana yang lebih berbasis bukti. Yang ketiga, yang paling penting, membangun narasi tandingan yang lebih inklusif dan akurat. Nah, ini tuh bukan sekedar teori akademik, tapi senjata untuk demokrasi yang lebih deliberatif, karena di era post-truth ini, kemampuan membedah struktur narasi sama pentingnya dengan kemampuan melek media. Jadi kesimpulannya itu, kita mempelajari struktur narasi dalam NPF itu seperti dapat kacamata X-ray untuk melihat tulang ideologi ya. Di balik
daging retorika kebijakan. Terus kita jadi bisa melihat bagaimana setting yang dibangun, karakter yang dipilih, plot yang dirancang, dan tentunya moral yang ingin ditanamkan. Tapi semuanya itu bekerja sama untuk membentuk cara kita memahami suatu isu. Ini juga membuat kita tidak lagi sekedar konsumen pasif dari narasi-narasi politik, tapi bisa menjadi analisis kritis yang mampu membedakan antara fakta dan framing. Dan di tengah-tengah banjir informasi ini yang kita hadapi sehari-hari, kemampuan itu bukan lagi sekedar berguna, tapi sudah menjadi kebutuhan dasar untuk menjadi warga negara yang cerdas. Nah, kalau kita ngomongin soal Narrative Policy Framework atau NPF, apa sih hal pertama yang perlu dipahami? Mungkin yang perlu kita pahami itu kerangka ini ngelihat kebijakan publik nggak cuma sebagai kumpulan angka dan aturan, tapi juga sebagai cerita. Terus di setiap cerita kebijakan itu punya strukturnya, nggak sembarang cerita. NPF ini nyebutin bahwa ada 4 elemen utama yang biasanya selalu hadir dalam narasi kebijakan. Yang pertama itu tentunya karakter atau tokoh. Tokoh ini kayak fondasi dari ceritanya itu. Dan menariknya dari NPF, tokoh itu nggak selalu harus orang per orangan. Kalau karakter tokoh ini bisa kelompok, lembaga, bahkan kadang konsep abstrak kayak pasar bebas atau masyarakat madani. Tapi yang lebih jelasnya lagi, setiap cerita itu selalu punya tokoh kan? Nah, mereka dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada pahlawan, terus korban, dan tentunya ada penjahat. Bener banget tuh Bill. Dan tokoh-tokoh ini tuh diposisikan di dalam cerita tuh punya efek besar ke gimana publik melihat isu kebijakan itu. Misalnya nih ya, dengerin ya. Kalau pemerintah bikin cerita tentang kriminalitas terus digambarkan bahwa polisi adalah pahlawan, masyarakat adalah korban, dan geng jalanan adalah penjahat, maka publik akan lebih mudah didukung kebijakan yang sifatnya represif kayak razia atau hukum yang lebih berat gitu. Tapi kalau narasinya dibalik, misalnya gini, penjahatnya justru dianggap sistem sosial yang gak adil, korbannya anak muda yang miskin, dan pahlawannya itu aktivis sosial gitu. Maka kebijakannya juga beda. Bisa jadi dukung rehabilitasi, bukan penjara. Jadi posisi karakter itu kunci banget gitu. Nah, terus yang kedua itu ada setting. Ini konteks cerita. Setting itu penting karena dia ngasih latar yang bikin narasi terasa masuk akal, mendesak, dan relevan. Contohnya itu dalam setting pandemi COVID-19. Banyak kebijakan luar biasa yang bisa diterima publik, kayak lockdown atau pembatasan mobilitas, karena settingnya adalah krisis kesehatan global. Maka cerita tentang kita semua harus berkorban demi keselamatan bersama. Jadi terasa wajar. Tapi coba aja kebijakan itu diterapin di luar krisis. Mungkin reaksi publik bakal beda. Jadi setting bukan cuma tempelan, tapi dia penentu nuansa dan urgensi cerita. Nah, yang kedua tadi kan ada setting. Selanjutnya itu ada plot atau alur cerita. Jadi bukan cuma siapa tokohnya dan di mana settingnya, tapi juga apa sih konfliknya, bagaimana konfliknya berkembang, dan tentunya apa klimaksnya. Dalam kebijakan publik, plot itu bisa beragam. Ada yang pakai plot perjuangan dan kemenangan, di mana pahlawan melawan penjahat demi menyelamatkan korban. Ada juga plot yang kejatuhan karena pengkhianatan, yang sering dipakai buat narasi anti korupsi. Plot ini tentunya bikin cerita kita tuh punya emosi kan, bisa bikin marah, terharu, bahkan panik. Dan akhirnya tuh ada moral atau pesan. Nah, di bagian ini tuh cerita ngasih kita kesimpulan. Karena semua hal yang di atas terjadi, maka inilah yang harus kita lakukan. Dalam kebijakan, moral sering muncul dalam bentuk solusi gitu. Misalnya, karena rakyat menderita, maka program bantuan sosial harus diperluas. Atau karena pelaku kejahatan makin berani,
maka aparat perlu diberi kewenangan lebih. Moral ini yang jadi landasan justifikasi kebijakan. Dan karena dia kesimpulan dari cerita, posisi moral-moral ini sangat powerful, bisa menentukan apakah publik akan didukung atau ditolak. Nah, jadi dari semua elemen itu, seperti tokoh, setting, plot, dan moral, itu nggak bisa berdiri sendiri. Mereka saling mengikat dan harus konsisten satu sama lain. Misalnya, kamu nggak bisa bilang pahlawannya rakyat kecil, tapi di moral cerita, kamu malah ngusulin kebijakan yang ngerugiin mereka. Atau plotnya ngomongin perubahan iklim, tapi settingnya sama sekali nggak nyentuh soal lingkungan. Kalau elemen-elemen ini nggak sinkron, cerita bakal kelihatan janggal, dan akhirnya publik susah percaya. Tapi kalau semua elemen nyambung dan logis, narasi jadi kuat dan bisa menggerakkan dukungan. Jadi, intinya sih NPF ini ngajak kita buat lihat kebijakan sebagai proses bercerita. Dan kayak semua cerita yang bagus, cerita kebijakan yang efektif itu yang punya struktur yang jelas, tokoh yang relatable, konflik yang nyata, dan pesan yang kuat. Itu bukan cuma buat hiburan ya, tapi buat membentuk opini dan keputusan publik tentunya. Kalau dari perspektif pengaruh ke pengambil kebijakan ya, kita ngobrolin struktur dasar narasi nih. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih dinamis gitu, variasi narasi. Jadi gini, narrative policy framework itu nggak cuma bilang bahwa narasi itu penting. Dia juga ngajarin kita buat ngenalin macam-macam narasi yang beredar di dalam arena kebijakan. Yang paling umum kita temui biasanya ada dua jenis, narasi dominan dan narasi tandingan. Narasi dominan itu biasanya yang disuarakan sama aktor-aktor yang punya kekuasaan, kayak pemerintah, elit politik, atau media arus utama. Karena mereka punya akses ke saluran komunikasi massal. Narasinya jadi yang paling banyak didengar gitu. Tapi penting diingat nih, paling banyak didengar belum tentu paling objektif gitu. Bener banget Aberli. Jadi di sisi lain, ada narasi tandingan yang seringkali muncul dari kelompok masyarakat sipil, komunitas lokal, atau bahkan individu. Yang mana mereka merasa ceritanya itu nggak terwakili. Aku kasih contoh nyata yang dekat dengan kita tuh kayak proyek food estate atau pemerintah bangun narasi ini buat kedaulatan pangan nasional. Tokohnya petani modern, pahlawannya pemerintah, moralnya itu ketahanan pangan. Tapi kan narasi tandingannya beda banget. Aktor-aktor lokal termasuk petani tradisional dan aktivis lingkungan justru narasi mereka itu food estate itu ekspansi korporat yang mengancam lahan adat dan ekosistem mereka. Plotnya itu berubah jadi konflik agraria. Pahlawannya petani lokal dan penjahatnya justru jadi korporasi dan kebijakan yang nggak melibatkan warga. Tapi narasi-narasi itu nggak statis. Mereka bisa bilang geser. Dalam teori NVF, dinamika narasi itu kayak permainan panggung. Kadang satu narasi bisa naik jadi dominan karena konteks sosial politiknya lagi mendukung. Misalnya, kalau ada krisis pangan mendadak, narasi pemerintah soal perluasan produksi bisa langsung kelihatan rasional dan dapat dukungan. Tapi, begitu muncul laporan kerusakan lingkungan atau konflik tanah, narasi tandingan bisa naik jadi dominan karena publik mulai simpati. Media sosial juga punya peran gede banget di sini. Viralitas bisa jadi kendaraan buat narasi tandingan. Dan kadang, justru karena saking seringnya cerita tandingan muncul di Twitter, TikTok, atau Instagram, narasi itu mulai dianggap kredibel, meskipun awalnya cuma dari suara minoritas. Dan ini kenapa NPF berguna banget, karena dia ngasih kita alat buat melacak siapa yang sedang menang dalam konsentrasi cerita, siapa yang punya panggung, dan sebaliknya, siapa yang mulai menghilang dayanya. Narasi itu bukan cuma komunikasi, tapi juga kuasa. Makanya kalau kamu
ngambil kebijakan, kamu nggak bisa cuman fokus ke angka dan grafik. Kamu juga harus paham medan naratif. Karena mendukung publik itu lebih sering dibentuk dari narasi yang masuk akal secara emosional, bukan karena rasional. Dan buat masyarakat, ini juga alarm. Jangan ditelan mentah-mentah narasi yang sedang populer di luar sana. Tanya dulu, siapa yang punya kepentingan di baliknya. Tapi kalian sadar nggak sih, pada akhirnya itu narasi kebijakan bukan cuma cara menceritakan kembali realitas, tapi seringkali jadi cara membentuk realitas baru. Cerita yang kuat bisa bikin orang rela berubah, patuh, bahkan berkorban. Tapi cerita yang salah juga bisa menyesatkan, memecah belah, atau bahkan malah menindas. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin kesannya paling teoritis. Tapi sebenarnya ini jantung moral dari Narrative Policy Framework. NVF itu bukan teori yang netral-netral amat ya. Dia punya komitmen normatif, artinya dia berpihak. Dan keberpihakannya jelas. Dia didukung demokrasi, liberal, dan rasionalitas ilmiah. Maksudnya gini loh, NVF percaya bahwa dalam masyarakat yang demokratis, warga negara punya hak buat tahu cerita apa yang sedang dimainkan dalam kebijakan publik. Bukan cuma sebagai penonton pasif, tapi sebagai aktor yang bisa memilih untuk percaya atau menolak. Dan ini tuh penting banget, karena kita hidup di zaman ketika cerita bisa lebih cepat menyebar dibanding fakta. Narasi yang manipulatif bisa nyari opini publik dalam waktu semalam. Cuma model video emosional atau kutipan propagatif. Padahal bisa kita isi narasinya ngawur banget. NVIP ngajak kita buat punya semacam filter intelektual buat bertanya, apakah cerita ini berdasarkan data, apakah karakter yang digambarkan sebagai penjahat beneran punya bukti keterlibatan, atau ini cuma framing buat ningkatin dukungan. Iya, tapi selain itu, NVF ini juga ngajak kita buat mikir soal tanggung jawab moral para aktor kebijakan. Dalam dunia yang makin terbuka ini, dan tentunya partisipasi banget, kita nggak bisa lagi toleransi narasi yang dibangun cuma buat nenangin debat politik. Tapi isinya itu manipulatif atau misleading. Frame ini mendorong supaya setiap narasi yang dilempar ke publik harus terbuka, buat diuji, ditantang, dan dikritisi. Ini mirip banget sama prinsip sains, yang mana semua klaim itu harus bisa diverifikasi, dan prinsip demokrasi semua suara harus punya kesempatan buat didengarkan. Makanya, kalau NVF bilang dia pro-demokrasi, itu bukan klaim kosong, karena framework itu nggak cuma peduli siapa yang cerita, tapi juga siapa yang nggak dikasih ruang buat cerita. Dia dukung pluralisme naratif. Selama narasi itu bisa diuji secara publik, dia sah buat ikut dalam arena kebijakan. Dan ini sejalan sama nilai-nilai demokrasi seperti deliberasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kita nggak butuh satu cerita tunggal yang mengklaim paling benar. Kita butuh ruang debat yang adil, di mana semua cerita bisa berkompetisi secara sehat. Jadi kalau kamu merasa overwhelmed sama semua narasi yang berseliweran di luar sana, dari berita influencer, politisi, bahkan keluarga sendiri, NPF bisa jadi kompas buat menavigasi semuanya. Kita diajak buat ngajak cuma jadi pendengar cerita, tapi juga pembongkar struktur cerita. Dan pada akhirnya, mungkin juga jadi penulis cerita baru. Lebih adil, lebih transparan, dan lebih berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena kan di zaman dimana yang viral lebih cepat dipercaya daripada yang benar, kemampuan untuk baca, uji, dan bahkan nulis ulang narasi adalah kekuatan. Bukan buat nyinyir ya, tapi buat jaga demokrasi tetap hidup dan sehat. Jadi dari obrolan yang kita obrolin tadi ya, kali ini tuh aku melihat perdebatan tentang suatu kebijakan. Coba tahan sebentar, jangan buru-buru percaya atau membantah. Coba tanyakan ke diri sendiri gitu. Dalam perspektif NPF ini ya,
menimbulkan mungkin seperti pertanyaan gitu. Siapa sutradara di balik narasi ini? Adegan atau data apa yang sengaja dipotong supaya ceritanya lebih menarik gitu. Dan apakah hanya menjadi penonton atau bisa ikut menulis skenario yang lebih adil gitu. Karena di dalam demokrasi yang sering menang bukan pihak yang paling banyak membawa data, tapi pihak yang mampu menyusun cerita yang paling dipercaya itu. Dan hari ini tuh ya, kita bertiga tuh punya alat pembaca, memahami, dan kalau mau membuka cerita-cerita itu pakai NPF gitu, narasi Force Framework itu. NPF bukan cuma teori yang bisa bantu kamu lebih sadar di tengah kabut informasi. Oke, di sini pembahasan kita tentang Narrative Policy Framework. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan bahas bagaimana membangun narasi tandingan yang bukan cuma viral, tapi juga kuat secara substansi. Stay aware, stay reflective, dan stay curious. See